Laki-laki tidak mengkompromikan batasan untuk mengakomodasi ketidaksopanan orang lain. Mereka malah memberi orang-orang seperti itu ketidakhadiran dirinya. Ketidakhadiran diri kita mengajari mereka yang layak mendapat kesempatan kedua untuk mengembangkan gelar hormat sebelum mendekati Anda lagi. Gue pikir penggunaan diam dan absen kurang dimanfaatkan sehubungan dengan berurusan dengan orang yang tidak sopan. Seringkali merupakan respons pertama naluriah kita untuk melawan kekasaran atau ketidaksopanan seseorang. Tetapi, ini adalah pendekatan yang sangat lemah yang menurunkan nilai lu ke level mereka. Tentu saja bukan sifat seorang pemimpin untuk berurusan dengan orang lain dengan cara yang mencerminkan perilaku murah mereka. Tapi, mempertahankan sikap biasa lo bukanlah solusi, karena mereka akan melihat lu nggak menghargai diri lu sendiri, dan mereka akhirnya akan mengikuti itu lebih jauh. Jadi, apa yang harus lu lakukan? Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan karena itu memiliki bobot yang lebih berat daripada retorika verbal. Jika seseorang tidak menghormati lu, cara paling efektif untuk memberi mereka pelajaran adalah dengan membuat mereka kelaparan dari perhatian lu. Ini berarti mata lu, komunikasi verbal lu, dan kehadiran lu di sekitarnya harus dibatasi. Tanggapan ini merupakan pesan yang menyampaikan bahwa mereka tidak penting karena perilaku mereka yang tidak dapat diterima. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan perhatian. Inilah mengapa metode keheningan dan ketidakhadiran bekerja paling baik, karena secara langsung membuat apa yang kelaparan jadi yang paling diinginkan manusia. Pada tingkat bawah sadar, mereka akan segera berusaha mengekang perilaku mereka, apakah mereka melakukannya disadari atau tidak, hanya untuk mendapatkan kembali perhatian yang pernah mereka terima dari lu. Gue udah memperhatikan ini, bahkan dari pria yang paling sombong sekaligus. Mengalihkan perhatian lu dari mereka, secara tidak sengaja akan menyesuaikan perilakunya untuk mendapatkan kembali perhatian dan menghormati lu. Kata-kata dapat mengurangi nilai dan status lu. Menggunakan metode ini dengan menjaga komunikasi verbal lu merupakan poin yang sangat penting. Sangat mudah untuk mengurangi nilai lu dengan kata-kata, terutama saat lu akan terlibat ke dalam sebuah dialog dengan seseorang yang kasar atau tidak sopan. Emosi yang memuncak ke permukaan menuntun lu untuk membenarkan isi kepala lu, mengapa lu diizinkan untuk membalas perilaku buruk mereka. Dan itu berarti, lu tidak jauh dari melakukan sesuatu yang disesalkan kemudian. Ini sangat berisiko di tempat kerja atau lingkungan sosial yang dikelilingi oleh orang-orang banyak yang bisa dengar perdebatan lu. Sekali lu mengatakan sesuatu yang tidak sopan, lu tidak dapat menariknya kembali. Dan orang pun akan mengingatnya. Jika orang mengamati interaksi lu dengan seseorang yang kasar, lu jarang terlihat seperti pria dewasa dengan status tinggi. Orang dengan karakter yang jelek akan selalu terseret ke tingkat yang rendah. Tidak pernah sebaliknya. Tidak ada yang lebih menarik di mata masyarakat selain rusaknya reputasi seseorang. Ini berarti ketika seseorang yang kasar atau tidak sopan melibatkan lu sudah dirugikan. Orang-orang sedang menonton. Setiap kata sangat berarti. Jarang sekali orang yang kasar menanggapi dialog yang tenang. Keterlibatan dengan mereka hanya akan mengorbankan reputasi lu. Masalahnya dimulai ketika lu mencoba untuk membenarkan mengapa orang ini harus lolos dengan perilaku buruk. Tetapi cara berpikir ini menimbulkan beberapa emosi negatif yang kemungkinan besar akan terjadi, membuat lu menyerang dengan cara yang dapat disesalkan. Tapi, orang kasar hanya lolos dari perilaku buruk mereka jika mereka benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak akan lolos dengan apapun saat lu menatap mereka dengan senyuman tanpa suara. Jadi, tugas lu adalah mengajari mereka bahwa penyesuaian perilaku diperlukan jika mereka menginginkan sesuatu dari lu. Jika seseorang terlibat dengan lu dengan tidak hormat, katakan saja itu tidak perlu. Kemudian potong pendek dan cabut sepenuhnya perhatian lu. Jangan terlibat dengan mereka. Bertindaklah seolah-olah mereka tidak ada. Semua nonverbal harus memancarkan tatapan diam yang canggung.
Buatlah menjadi canggung karena itu membangkitkan emosi negatif yang membuat lu memegang kendali. Menatap karena itu mengintimidasi dan mempercepat pertimbangan mereka kembali tentang bagaimana mereka harus mendekati lu. Tersenyumlah, karena itu adalah ekspresi yang paling meresahkan dalam menanggapi perilaku kasar atau agresif. Jangan beri mereka perhatian sampai mereka menunjukkan tanda yang menunjukkan bahwa mereka telah menyesuaikan perilaku mereka. Kemudian lu dapat memberi mereka perhatian yang kecil kepada mereka sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang lu, intoleransi terhadap perilaku buruk dan rasa hormat yang perlu mereka ungkapkan. Belajar menggunakan keheningan dan ketidakhadiran sebagai metode untuk memberi pelajaran kepada orang yang kasar. Perhatian adalah hadiah. Mencabutnya adalah hukuman. Dalam lingkaran sosial tertentu, akan ada orang yang akan mencoba menjatuhkan lu hanya demi itu. Permainan kekuatan kecil, itu adalah upaya untuk memicu sisi emosional lu dan mengurangi nilai lu. Setiap saat, tetaplah tenang dan tenang. Jangan menyerah pada permainan kecil mereka. Berada di atas segalanya. Proses ini memungkinkan lu untuk membungkam semua orang dan menghargai kata-kata lu. Hancurkan orang tersebut dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kendalikan reaksi emosional lu dan tetap kendalikan diri lu sendiri. Memberi sinyal kepada semua orang bahwa lu tidak main-main. Tetap tenang tetapi jangan biarkan siapapun menginjak kaki lu.